Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya kita bertemu lagi di video tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang masking atau animasi mask atau mask animation ya. Nah, jadi sederhananya ya, animasi masking ini jadi kita menampilkan sebuah objek atau suatu objek di dalam topeng objek lainnya. Nah, seperti apa ya penerapannya? Coba kita terapkan di sini ya. Contoh misalnya, saya punya di sini layer satu. Layer satu saya buat di sini kotak warna biru ya. Baik. Nah, di sini saya membuat lagi layer. Nah, layer ini nanti akan jadi mask atau jadi topeng ya. Contoh seperti ini. Dia namanya mask. Ya, dia adalah objek berupa oval ya, oval yang warnanya saya bedakan, warna hijau. Nah, oke. Biasanya segini, kayak emas. Nah, jadi nanti ketika layar ini saya aktifkan menjadi sebuah mask, ya, dengan cara klik kanan pada layarnya, saya pilih di sini mask. Nah, maka dari itu nanti dia akan menampilkan bagian dari kotak biru ya, yang ada di bawahnya atau yang layar yang posisi di bawahnya. Nah, kalau kita hilangkan di sini gemboknya, nah kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, tadinya kan ini dua buah layer yang bertumpuk, nah tapi karena layer atasnya saya jadikan sebagai mask, maka yang bawahnya pun nanti ah, bagian yang tidak tertutupi atau mungkin tidak tercover objek mask ini tidak akan tampak, tapi yang tercover objek mask dia akan kelihatan. Ya, nah ini contoh sederhananya. Coba ini contoh sederhana standar. Kita coba buat semacam bola dunia ya anak-anak ya. Ya sama buat semacam bola dunia. Contoh eh, seperti ini. Oke, nah logikanya seperti ini. Kita buat dulu background ya. Saya bikin dulu background. Oke, backgroundnya bebas ya. Kita mau pakai warna apa saja boleh. Cari warna yang eh, nyaman. Oke, warna sedikit pink ya. Oke, nggak apa-apa. Segitu, background. Lalu yang kedua, nah ini kita mau coba, saya mau masukkan sini peta dunia ceritanya. Peta dunia. Nah, ya. Enter. Ya. Nah, peta dunia saya ambil dari eh, tempat penyimpanan asetnya. Nah, saya sudah mempersiapkannya. Oke. Peta dunia saya masukkan. Oke. Nah, peta dunia. Selanjutnya saya buat lagi satu buah layer ya. Di sini layer mask ya. Mask. Oke ya. Masknya nanti saya buat berupa bentuknya bulat ya. Karena ceritanya saya mau bikin contoh animasi peta dunia yang berjalan. Nah, oke. Kita buat dulu aja yang bulat ya. Kira-kira ya di tengah, di tengah. Supaya nanti pas. Nah, oke. Oh, sorry. Salah layer. Harusnya di sini ya, mask ya. Nah, itu dia kalau kita salah layer, kita klik-klik-klik kok nggak mau gerak gitu. Oh, ternyata kita salah layer. Nah, ini warna biar nggak bingung, saya rubah ya warna si masknya ya. Kita rubah warna objeknya ya supaya mudah membedakannya saja ya. Contoh hijau ini ya. Oke, si peta dunianya masih rapihkan dulu posisinya supaya enak. Nah, saya paskan ya, dia berada di ujung ini ya. Nah, lalu kalau kita pengen bikin contoh eh, animasi seperti ini, di mana animasinya kita pengen bikin dia bersambung atau nyambung, ya, otomatis harus kita duplikasi dulu anak-anak di sini ya. Si dunia ini saya duplikasi. Ini saya tarik ya. Saya pencet Shift dan saya pencet ALT di keyboard. Nah, jadi nanti kalau ALT jangan dilepas, klik kiri aja kita lepas. Nah, jadi objeknya jadi ada dua sekarang. Nah, ya. Logikanya gimana? Ya. Nah, si lingkaran ini, si mask ini harus kita patenkan. Kita deal-dealan dulu. Kamu jadi mask ya. Nah, caranya klik kanan, kita pilih mask di sini.
Tes. Wah, udah kelihatan kan? Nah, ini sudah kelihatan sekarang bagian petanya sudah tertutup. Nah, tapi kan ini belum beranimasi, belum dianimasikan. Nah, caranya begini. Gemboknya pada bagian mesti kita rilis dulu. Nah, lalu bagian peta dunia gemboknya rilis dulu. Kenapa kita rilis? Karena kan kita mau menggerakkan dulu, ya, posisi petanya mau kita gerakkan. Nah, ini kita deal-dealan saja deh. Kita mau bikin motion tune atau classic tune sama saja, ya. Saya coba di sini classic tune saja, ya. Oke. Nah, kita coba bawa dia ke detik kelima ya. Nah, oke. Di sini saya buat insert keyframe. Nah, nah, sekarang di posisi di frame 125 atau di detik kelima, bagian atas kan tidak nampak, bagian bawah belum nampak. Ya udah, kita kasih saja sini insert frame, kita perpanjang saja tampilannya aja ya. Oke, insert frame. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang ya, di detik ke-5 ini, nah, saya akan menggeser si peta ini. Tapi tidak akan saya geser sampai ujung. Karena saya pengen membuat semacam efek ya atau mungkin ilusi seolah-olah ini tetap bersambung ya berjalanannya nanti. Nah, caranya seperti gini anak-anak. Kita paskan dulu. Nah, lihat di sini kan ada kodenya ya titik tengah ini. Ini kita geser saja ya pakai shift ya dikira-kira anak-anak ya sampai nanti titik tengahnya ya berada pada ujung objek ini ya objek dari lingkaran coba udah pas belum oke oke belum pas ya bisa kita reka seperti ini oh ujungnya ada di sana ya, boleh kita nanti geser set sampai titik putihnya kurang lebih ini deh ya oke jadi tadinya ada di ujung sekarang ada di sebelah sini ya untuk si posisi eh, petanya ya ketemu ketemu di tengah-tengah lagi. Nah ini bagian tengah ketemu di sini ketemu di sini. Nah gitu. Sekarang kita kembalikan lagi kalau kalian pengen preview ya, kembalikan lagi ini digembok dan petanya digembok juga. Nah kita preview ya biasa coba. Nah jadinya sekarang seperti ini anak-anak ya. Nanti kalau kita ini ya view dari sini tampilannya seperti ini. Ini kalau kita panjangkan dia terus berputar ya. Nah jadi tidak putus-putus. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dibilang istilahnya seamless ya, tidak putus-putus. Nah, oke ya. Misalnya kalau sudah seperti ini, misalnya kalau kalian pengen ekspor jadi video, misalnya nanti klik file ya, ekspor ya, terus nanti pilih ekspor video media, nanti pilih di sini, pilih H264 ya, match source-nya pilih yang high bitrate ya. Nanti foldernya tentukan. Yang pasti pastikan nanti kalian sudah install juga media encoder ya supaya nanti untuk mempermudah proses ekstraknya. Nah, oke. Ini contoh yang pertama. Sekarang saya kasih lagi satu contoh lagi supaya nanti kalian lebih punya pandangan atau wawasan yang luas tentang animasi ini. Ya, ini saya save dulu di sini bola dunia ya. Bola dunia. Oke. Oke. Sekarang saya mau save as ini dengan nama mungkin ya apa ya lofi lah. Nah ini lagi tren saat ini ya. Nah ini mungkin saya delete dulu aja. Ya, saya sudah nggak membutuhkan lagi ini. Kita delete semua. Oke sisa layer satu. Oke anak-anak. Nah sekarang saya akan coba di sini membuat ya animasi masking juga ya dengan pendekatan yang berbeda. Yaitu kita akan menggunakan si animasi maskingnya ini kita simpan dalam bentuk simbol. Nah, di sini akan saya praktekkan dengan eh, mungkin menggunakan ya hal yang mungkin sekarang lagi tren di kalangan kalian itu kayak video-video lo-fi kayak gitu ya. Oke, kita coba di sini import dulu ya, kita import terus stage-nya ambil background. Nah, backgroundnya seperti ini. Oke ya. Ya, ini udah kelihatan rada-rada sendu ya ceritanya ya. Nah, ini BG, BG. Nah, oke. Lalu selanjutnya saya akan fokus dulu kepada bagian maskingnya anak-anak. Nah, maskingnya harus saya fokuskan dulu. Nah, ini saya bikin
Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau misalnya kalian yang bikin, nanti kalian bisa bikin lebih rapih. Nah, yo, terus sampai kira-kira bagian terbukanya bisa nanti ketutupi mask. Oke, nah, sampai sini aja. Agak atas sedikit nggak masalah. Ini wajib kita kasih warna ya. Oke, harus wajib sekali kita kasih warna. Kalau untuk masking itu harus pakai warna. Nah, ini caranya. Kita klik kanan sekarang ya. Untuk bagi, oh sorry, saya tadi salah. Oke, harusnya saya buat di sini di layer berbeda ya. Contoh layer 2 saja. Coba sekarang saya edit paste in place ya. Nah, ini maaf ya. Terus ini saya eh, convert ya to simbol. Nah, simbol di sini hujan ceritanya. Ya. Oke, caranya bagaimana edit simbol? Nah, kan ini udah jadi sebuah simbol. Kita double klik nih ya. Tek. Nah, masuk seperti ini nanti ya. Scene 1 hujan. Nanti kalau kita back, nah scene 1 lagi. Double klik ini. Nah, tampilan seperti ini. Wajib ya. Lalu untuk hujannya saya buat sebuah layer baru. Saya simpan di bawahnya. Ini sementara saya sembunyikan dulu ya. Supaya nanti tidak mengganggu. Nah, untuk hujan bisa kita gunakan ini ya. Classic brush saja ya. Nah, kita bikin aja sini. Nah, seolah-olah ini seperti hujan yang sedang turun ya. Oke, ini nggak apa-apa sampai atas saja kan nanti kita mau bikin semacam looping anak-anak ya. Jadi hujannya ngelup gitu ya, tidak habis-habis. Ya, hujannya tidak habis-habis nanti ya. Nah, ini udah kelihatan sendu sekali ya. Oke, ya, nanti mungkin saya kurang rapih ya bikin ini nanti kalau misalnya kalian yang coba praktekkan coba kalian bikin yang rapih. Ini saya perkecil, sengaja tampilan saya perkecil supaya kelihatan areanya lebih luas. Nanti sepanjang apa atau setinggi apa nanti hujannya akan saya berikan. Nah, kayak gini. Ya, coba saya naikin 50%. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Nah, nah, udah cukup lah. Nah, ini sekarang kita unhide lagi ya. Nah, ini pastikan layer 1 si maskingnya tadi saya jadikan benar-benar dia sebagai mask. Nah, kayak udah kelihatan ya. Nah, sekarang belum cukup sampai di sana ya. Misalnya di sini saya pengen bikin hujannya itu 2 second coba ya. Insert misalnya contoh ini insert frame dulu aja. Insert frame 2 second. Terus untuk layer 2 ini di semacam di hide dulu supaya nanti kelihatan mana yang mau kita edit. Nah, layer 2 ini untuk hujannya kita bikin classic clean saja karena kan kita cuma pengen gerakan ini satu arah ya. Nah, lalu frame terakhirnya kita masukin di detik kedua juga ya, insert keyframe. Nah, oke. Setelah insert keyframe, nah kita pastikan ini hujannya udah mulai turun. Kita tarik dia ke bawah. Oke, sip ya. Kalau nanti ini digembok, ini dihilangkan. Ketika sini ya apa? Sorry. eh, simbol ini kita play. Nah, jadi seperti ini hujannya turun. Oke ya. Nah, dia stop di sini. Tapi nanti kalau kita balik ke scene ya. Oke. Dan ini kita perpanjang contoh misalnya layer 2. Layer 2 ini kan tadi yang untuk hujan ya, mask hujan ya. Simbol kita kasih nama. Simbol mask hujan. Nah, biar kita jelas ya. Nah, kita perpanjang dia sampai sini ya, insert frame. Oke, nanti hujannya itu turun. Ya, tapi belum kelihatan. Nah, ini coba kita insert frame. Nah, kayak gini. Kalau kita play, nah kayak gini anak-anak. Oke ya, sudah kebayang kan? Nah, tampaknya kalau kita masukin background seperti ini tanpa musiknya kayaknya kurang cocok, ya. Kurang kurang begitu syahdu. Nah, kita harus masukin juga musiknya ya. Kita import dulu di sini, import to library. Nah, coba kita cari di sini tadi saya sudah download. Nah, ini dia. Fallen Kingdom Lo-Fi version open ya. Nah, masih ingat kan bagaimana cara masukkan audio atau background musik? Nah, kita plus di sini ya, new layer dulu. Wajib new layer ya. Nah, di
bisa dibilang blank keyframe yang pertama ini, kita klik di sini ya, pasti di layar di sini untuk musik misalnya. Background musik ya, atau musik deh, musik, enter. Nah, oke, di bagian sini, nah, ini kita pilih lagu yang tadi. Nah, ini lagunya karena panjang, nah, boleh kita sesuaikan ya. Panjangnya lagu misalnya contoh ada berapa detik ini. Coba kita 15 detik. Sampai enggak nih? Coba insert frame. Ya, ternyata lebih ya. Nah, misalnya 18 lah, boleh 18 detik. Insert frame. Belum juga, coba 20 detikan ya. 21, coba 21 insert frame. Masih ada juga. 26 insert frame. Wah, masih ini panjang ternyata lagunya ya. Coba kita bikin ya kurang lebih 30 detikan aja, 30 detik. Dah, insert frame. Dah, apapun yang terjadi 30 detik nanti lagunya kita off. Ya. Terakhirnya boleh kita envelope ya di sini untuk suaranya ya, boleh kita kecilkan di akhir. Ya, seperti ini anak-anak ya. Supaya nanti lagunya habis di akhir. Oke. Oke aja. Mau preview silakan. Oke, udah mulai kedengaran ya. Kita sekarang pergi ke tadi detik ke-30, ini juga kita insert frame. Oke, kita coba play. Loh, pertanyaan kenapa ini udah habis-habis, hujannya turun looping terus karena kan ini tadi kita simpan dalam sebuah simbol ya. Hujannya ada dalam sebuah simbol. Nah, jadi ketika simbolnya setiap 2 detik sekali dia ngelooping looping looping tergantung berapa frame yang kita tambahkan pada scene ini. Nah, ini. Oke, harus dari awal nih biar dia bisa play ya. Atau kita coba view di sini ya, di test movie. Oke. Oke ya, sudah mulai muncul. Oke. Nah, oke, anak-anak ya, ini kurang lebih seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kita pengen export videonya, tinggal kita klik file ya, export aja nanti videonya ke bagian video. Nah, seperti itu, seperti halnya kalau kita export kepada video tutorial sebelumnya. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya.